Menikahi Om Tajir. Bab. Hewan kecil itu berlarian, mendekati nasi basi yang bercecer di lantai. Sisi menjerit, memanjat ke arah sofa usang yang tak jauh dari tempatnya duduk. Hus, pergi. Jangan di sini. Aku takut. Sisi terus meronta sembari berusaha mengusir tikus-tikus tersebut. Saking lamanya menangis, suara Sisi mulai serak. Dia hanya mampu berdiri lemas, berusaha menghindari tikus yang berlarian bebas di lantai. Om, buka pintunya. Sisi takut. Om, tolong, buka pintunya. Teriak Sisi mulai melemah. Sayangnya, jeritan itu hanya berakhir sebagai pantulan suara. Tak ada siapapun di sana. Pintu dikunci dari luar. Hanya gelap, dingin, dan rasa takut yang menjadi teman setia. Malam itu, Sisi habiskan dengan tangisan hingga tubuhnya melemah. Sampai keesokan paginya, dia menahan gemetar di seluruh tubuh karena lapar dan haus. Tubuh kecilnya tergeletak tanpa daya di pojok ruangan. Beberapa luka di kaki karena gigitan tikus yang berkali-kali mendekat saat dia tidur benar-benar parah. Papa, tolongin Sisi. Pikiran Sisi mulai kacau. Beberapa kali dia mengigau, menyebut-nyebut nama papanya sambil menatap gelap dengan pandangan kosong. Sesaat kemudian, Sisi mendengar derap langkah mendekat. Namun, saat itu pula kesadarannya benar-benar hilang. Flashback off. Napas Sisi makin tak beraturan. Ketakutan dan trauma yang mendera membuatnya tidak bisa bertahan lama dalam keadaan gelap seperti sekarang. Gue nggak bisa napas. Jangan kunci pintunya. Tolong, lepasin aku dari sini. Sisi berteriak histeris. Matanya menatap liar ke segala penjuru ruang. Dia memeluk lututnya sendiri sebagai bentuk perlindungan. Jangan. Gue nggak mau mati. Papa bukan pembunuh. Jangan sekap aku di sini. Tubuh Sisi menggigil hebat. Tangisnya kian pecah. Sungguh, traumanya kali ini benar-benar tak terkendali. Sedetik kemudian, Sisi mendengar derap langkah makin mendekat. Kepalanya bergerak gelisah, memastikan arah suara berasal. Suara pintu terbuka, Sisi berdiri dengan waspada. Siapa di sana? 28. Diam, hanya ada suara langkah kaki yang makin dekat. Sakelar lampu terdengar ditekan oleh seseorang, membuat ruang tersebut dalam kondisi terang. Sisi. Napas Ray terengah. Dia melempar snellinya ke sofa dan menghampiri Sisi. Diangkatnya tubuh perempuan yang meringkuk sambil memeluk tersebut dan membaringkannya ke ranjang tidur. Mata Sisi memerah dengan rambut acak-acakan. Deru napasnya memburu, lirih isak tangisnya menyayat hati. Gue pengen pulang, gue mau sama papa, ungkap Sisi setengah sadar. Gue nggak mau di sini. Hening, Ray mencerna baik-baik kondisi sang istri. Dia mengambil segelas air putih dan meminumkannya pada Sisi secara perlahan. Tenangkan diri kamu. Ini saya, Ray. Kamu aman sekarang. Tidak ada yang akan menyakiti kamu. Sisi menggeleng kuat, tubuhnya beringsut mundur ketika Ray berusaha mendekat dan memberikan ketenangan. Enggak, lo jahat. Lo om yang nyekap gue, kan? Pergi. Gue cuma butuh papa. Benak Ray sibuk bertanya tentang sebab traumasi. Dia menatap sang istri yang tampak kacau. Sisi, saya bukan orang yang kamu maksud. Saya Ray, suami kamu. Lihat wajah saya baik-baik. Kepala Sisi tetap menunduk. Dia menghindari posisi Ray yang tengah menatap ke arahnya. Masih dalam posisi berjongkok, Ray mencoba menepuk punggung Sisi berkali-kali dengan penuh kelembutan. Sisi lantas berbalik. Ditatapnya tajam Ray yang begitu cemas dengan kondisinya. Bohong. Lo bukan Ray. Lo orang yang nyekap gue, kan? Jangan deket-deket. Pergi. Jangan sentuh gue.
Sisi Anastasia. Dengarkan saya. Ray menangkap tangan Sisi yang tengah memukulnya. Rupanya, peringatan itu tak berhasil. Layaknya anak kecil, tangan Sisi begitu lincah memberi serangan pada Ray. Seolah mati rasa, Ray membiarkan Sisi menyerangnya bertubi-tubi. Namun, makin lama tenaga perempuan tersebut melemah. Tangisnya terus-menerus meraung. Sakit yang lama terkubur kembali bangkit. Kenangan yang sempat dilupakan kembali mencuat. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Ray menelepon mertuanya untuk segera datang ke apartemen. Pria tersebut tidak mungkin sembarang memberi obat penenang. Satu-satunya orang yang sangat paham kondisi Sisi adalah Ryuga, papanya. Gue mau ketemu papa. Gue mau pulang, jangan sekap gue. Gue mohon. Ray tak tahu lagi harus berbuat apa. Dia menunggu tak sabar kehadiran Ryuga sembari berusaha menenangkan Sisi sebisanya. Iya, Sisi, sebentar lagi papa datang, ucap Ray setelah sekian lama terdiam. Beberapa menit kemudian, lama menunggu, akhirnya Ryuga datang bersama Sasa dan Naren. Pria parubaya tersebut langsung menghampiri Sisi. 29. Pak, aku takut. Dia sekap Sisi, Pak. Dia jahat, dia. SSSTTT, sudah, papa ada di sini. Ryuga mendekap putrinya, kemudian mengambil obat dari tangan sang istri. Dengan telaten, Ryuga meminumkan obat tersebut pada putrinya. Dia memeluk Sisi dan mengusap punggungnya berusaha menenangkan. Tenang, sayang, papa dan mama ada di samping kamu, ucap Sasa sambil memeluk putrinya. Sementara itu, Naren mengajak Ray untuk bicara di ruang lain. Dia menatap serius suami dari keponakannya. Itu. Sisi punya trauma, Ray. Aku harap kamu juga sabar menghadapi sifat kekanak-kanakan keponakanku, ungkap Naren. Ray yang baru saja menyajikan 2 cangkir kopi lantas duduk di sofa berbeda yang dekat dengan Naren. Soal sifat atau sikap, saya tidak keberatan sama sekali. Tapi, kalau boleh, saya ingin tahu penyebab trauma Sisi, Om, balas Ray. Naren mengangguk, kemudian menyesap kopi yang masih panas itu. Dia mulai mengingat kejadian sekitar 8 tahun silam. Flashback on. Hati-hati, Bang. Elang punya 1000 cara buat jebak kita. Naren memberi peringatan kala Ryuga mendapat pesan singkat dari Elang. Ting. 1 buah pesan kembali masuk. Di sana menampakkan sebuah video di mana Sisi tengah disekap dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Bajingan. Dia benar-benar melukai Sisi. Ucap Ryuga menahan geram ketika menonton video tersebut sampai habis. Kesabaran Naren pun telah di ujung tanduk. Dengan bakat itnya, dia melacak lokasi Elang saat ini. Sementara Ryuga menelepon asisten kepercayaannya agar menyusun siasat untuk berbalik menjebak Elang. Titik lokasinya udah ketemu, Bang. Aku juga pernah ke sana. Kita berangkat sekarang. Naren berseru tak sabar. Lekas mobil tersebut bergegas dari basemen kantor ke sebuah pondok di tengah hutan. Tempat tersebut begitu sepi. Naren menarik lengan kakaknya untuk bersembunyi di balik pohon besar nan rimbun. Kita nggak bisa sembarang melangkah. Tuh, lihat. Naren menunjuk ke 3 arah. Masing-masing tempat yang ditunjuk terdapat CCTV. Ryuga menghela napas. Rasa tak sabar sekaligus amarah terpendam membuatnya hampir saja melakukan kesalahan besar. Cari jalan lain, Naren. Abang tidak mau sampai terlambat menyelamatkan Sisi, balas Ryuga, kemudian mengikuti langkah Naren. Beruntung Naren cukup paham dengan tempat tersebut. Lokasi yang pernah beberapa kali dijamah dan dikenal sebagai markas besar geng milik Elang. Gimana anak-anak, Bang? Udah lagi ke sini. Soalnya nggak mungkin kita lawan anak buah Elang yang jumlahnya nggak bisa dihitung. Bibir Ryuga terkunci rapat, tetapi pandangan matanya mengedar.
Dia begitu awas sampai melihat beberapa anak buahnya yang sudah standby di tempat persembunyian. 30. Aman, jawab Ryuga yakin. Kakak beradik tersebut lantas memasuki bangunan terbengkalai itu melalui pintu belakang. Sepi, tidak ada satupun orang yang terlihat untuk menjaga kawasan itu. Keadaan demikian justru membuat Ryuga makin was-was. Tiba pada sebuah ruang, dia dan Naren saling tatap. Sebentar. Naren berusaha membuka pintu itu dengan susah payah hingga memutuskan untuk mendobraknya keras. Namun, tiba-tiba, dor! Suara tembakan ke udara membuat Naren dan Ryuga seketika merunduk. Keributan di luar pun mulai menciptakan suasana riuh. Bagus. Dengan datang ke sini, berarti kalian mengantarkan nyawa sendiri. Seruan itu membuat Ryuga dan Naren menoleh. Di sana sudah ada Elang dan dua anak buahnya yang membawa senjata api. Di mana Sisi? Hah? Lo apain keponakan gue? Naren yang sudah tak bisa menahan emosi lebih dulu maju dan melayangkan satu bogem mentah ke wajah Elang. Dengan santainya, Elang tertawa mengejek. Dia sudah mati dimakan tikus-tikus liar yang sengaja aku lepas di ruang itu, terangnya yang lagi-lagi diakhiri dengan tawa mengerikan. Sisi, ini papa, nak. Kamu baik-baik saja, kan? Ryuga menggedor-gedor pintu tersebut seperti orang kesetanan. Maka dengan penuh tenaga, Ryuga mendobrak pintu tersebut. Dia tak peduli jika tubuhnya sakit atau bahkan tulangnya patah sekalipun. Percuma, Ryu. Tenagamu terlalu kecil untuk membuka pintu besi itu. Hahaha, kamu harus bayar semua rasa sakitku selama hidup di penjara dan jadi gelandangan setelah bebas dari sana. Tidak sepatutnya kamu melibatkan anak sekecil itu dalam dendam, Elang. Lepaskan anak saya. Dendammu dengan saya dan Naren, bukan anak saya. Ryuga berteriak kalap. Elang memiringkan kepala. Dia maju selangkah agar lebih dekat dengan Ryuga. Ditatapnya pria tersebut penuh kebencian. Aku hanya memberi sedikit pelajaran pada anakmu yang manja itu. Hidup susah 2 hari apa semenderita itu. Haha, tapi aku sangat puas karena sudah merusak mental anakmu. Dia akan lebih hancur daripada aku, Ryu. Dia akan menjadi anak yang menyusahkan atau bahkan paling bajingan di antara keluarga kalian. Tidak. Ryuga paling tidak bisa dihina. Dia maju, menghajar Elang dengan membabi buta. Perkelahian sengit pun tidak terhindarkan. Naren melawan 2 anak buah Elang dengan kemampuan bela dirinya yang sudah mumpuni. Senjata api pun berhasil direbut dengan mudah. Sementara Ryuga, wajahnya telah babak belur. Kekuatan Elang kali ini tidak main-main. Keduanya sama-sama mendapat luka, tetapi belum mau menyerah ataupun mengaku kalah. Sedetik kemudian, Elang menodongkan moncong pistol tepat di dahi Ryuga. Dia menarik pelatupnya perlahan dan dor. Bukan Ryuga yang tumbang, tapi tubuh Elang ambruk ketika peluru lebih dulu menembus kepala bagian belakang. Semua itu berkat Naren, pria tersebut mengambil langkah cepat sebelum nyawa kakaknya habis di tangan. Elang. 31. Naren. Ryuga berteriak, kemudian menggeleng, meminta agar adiknya menurunkan senjata. Akan tetapi, bukan Naren jika tidak melihat lawannya mati. Satu tembakan lagi dia layangkan pada Elang hingga sepenuhnya tak sadarkan diri. Biar jasadnya membusuk di sini, Bang. Orang seperti Elang pantas mendapatkan hukuman ini. Ucap Naren sambil berjongkok dan mengambil kunci yang tergantung di ikat pinggang Elang. Ayo, buka pintunya. Abang harus lihat keadaan Sisi. Pinta Ryuga tak sabar. Naren memutar kunci hingga pintu tersebut terbuka secara perlahan. Mendapati cahaya masuk, mata Sisi menyipit. Ada secercah harapan ketika samar-samar dia lihat 2 orang pria datang ke arahnya. Papa. Mendengar panggilan tersebut, Ryuga sontak berlari.
Dia merengkuh tubuh kecil putrinya. Astaga, Sisi. Bangun, sayang. Papa ada di sini. Apa yang terjadi, sayang? Kenapa bisa kamu seperti ini? Sekuat apapun Ryuga, kali ini matanya memanas. Bagaimana tidak, Sisi ditemukan dalam keadaan penuh luka cakar, gigitan, serta memar. Bibirnya pun pecah, dengan hidung berdarah, bekas mimisan yang sudah mengering. Sakit, Pak. Om itu jahat, Sisi mau pulang, rengek Sisi di sisa kesadarannya. Bang, lebih baik langsung bawa Sisi ke rumah sakit. Aku bakal cari semua bukti di sini sama beberapa anak buah abang. Sisi harus mendapat keadilan atas ini, ujar Naren sembari menatap Iba ke arah Sisi. Ryuga mengangguk. Dia mengangkat tubuh Sisi dan keluar dari bangunan terbengkalai tersebut. Sementara Naren benar-benar menuntaskan misinya untuk mengumpulkan bukti sekecil apapun di sana. Flashback off. Semenjak itu, Sisi jadi pemberontak hebat. Dia selalu mencari kepuasan sendiri untuk menutupi traumanya, ucap Naren setelah bercerita panjang lebar. Tapi kenapa pelariannya harus ke dunia malam, Om? Bukannya Sisi tidak mendapat kekerasan seksual saat disekap? Rei kembali bertanya. Lantas, mata tajam Naren menatap Rei begitu dalam. Dia memberikan sebuah ponsel yang masih menyimpan semua bukti kejahatan Elang dan anak buahnya. Elang sengaja membawa beberapa wanita untuk dicekoki minuman keras dan melakukan hubungan badan dengan kasar di depan mata Sisi. Mental Sisi benar-benar dirusak abis, Rei. Rei tak bisa berkata-kata. Dia menatap rekaman CCTV, di mana Sisi tengah memeluk lututnya sendiri karena ketakutan saat melihat adegan itu di depan matanya. Rei, jangan sekali-kali meninggalkan Sisi dalam keadaan gelap, apalagi saat hujan deras malam hari. Dia paling anti dengan dua hal itu. Naren memberi nasihat. Baik, saya akan berusaha membuat Sisi nyaman dan aman di sini. Maaf karena sebelumnya saya juga tidak tahu kalau Sisi punya trauma, kata Rei merasa sangat bersalah. Belum sempat Naren menjawab, Ryuga sudah lebih dulu keluar dari kamar. Wajah pria parubaya yang masih tampak tampan tersebut begitu kuyu. Udah tenang, Bang? Tanya Naren. Ryuga mengangguk, kemudian duduk di antara adik dan menantunya. Dia mengusap wajahnya gusar. Minumnya, Pak, ucap Rei sambil menyodorkan secangkir teh panas untuk papa mertuanya. Terima kasih, Rei. Malam ini, biar Sisi ditemani mamanya dulu. Biasanya butuh waktu berjam-jam untuk 32. Sisi kembali normal setelah Neng hadapi traumanya. 33. Ayam berkokok, kumandang azan subuh sayup-sayup terdengar. Saat ini Sasa sudah bersiap untuk pulang dari apartemen menantunya. Ma, panggil Sisi. Baik-baik di sini, Sisi. Papa dan Mama pulang dulu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang sama Rei. Dia suami kamu, sekarang dia yang paling berhak atas kamu. Perwalian di sekolah juga sudah Papa pindah atas nama Rei, sambar Ryuga sambil merangkul Sasa, istrinya. Sisi tertunduk lesu. Dia hanya menghela napas pasrah. Jari jemarinya saling bertaut, seperti tidak ada hasrat sedikit pun untuk melawan. Jiwa pemberontak dan liar perempuan tersebut seakan lenyap kali ini. Hanya menyisakan sosok Sisi yang bingung akan jalan hidupnya sendiri. Pa, Ma, sebelum kalian pulang, Sisi minta uang dong. Sisi enggak ada pegang duit sama sekali, pinta Sisi. Dia memasang wajah melasnya. Sasa yang iba terhadap putrinya seketika mengeluarkan dompet dari dalam tas. Namun, belum sempat dia memberi, Ryuga sudah lebih dulu merebut dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Pria parubaya itu kembali duduk dan menatap lamat-lamat wajah putrinya. Dengar, Sisi, sekarang kamu sudah punya suami. Jadi, apapun yang kamu butuh, minta sama Rei.
Sudah bukan kewajiban kami lagi dalam memberi nafkah, kecuali Ray kekurangan secara finansial maka kami akan siap membantunya. Sisi hanya mampu berdecap. Dia bersedekap dada dan menekuk wajah. Lagi-lagi kedua orang tuanya melimpahkan semua kewajiban pada Ray. Benar kata papamu, sayang. Belajarlah terbuka dengan suami sendiri, Ibu Sasa meminta pengertian putrinya. Kami pulang dulu, ya. Pasangan parubaya tersebut mengecup kening Sisi singkat, sebelum akhirnya keluar dari kamar. Tepat sampai di meja makan, keduanya sama-sama memperhatikan Ray yang sibuk berkutat dengan dapur. Papa dan Mama tidak mau sarapan dulu. Tawar Ray menyadari kehadiran mertuanya. Kapan-kapan kita kesini lagi, Ray. Titip Sisi, ya, balas Sasa lalu beranjak dari sana. Nanti kami sarapan di rumah aja. Papa kamu buru-buru. Ray mengantar mertuanya sampai ambang pintu, sebelum akhirnya kembali ke dapur dan menyiapkan sarapan untuk Sisi. Om. Mendengar panggilan itu, Ray lantas berbalik. Dilihatnya perempuan yang masih mengenakan piyama warna biru muda dengan rambut sedikit berantakan. Do you have anything to say? Tanya Ray kemudian. Kamu butuh sesuatu. Sisi menggigit bibirnya, tampak ragu. Pada akhirnya ia menggeleng lalu menjawab, nothing. Gue nggak butuh apa-apa, Om. Dia mengurungkan niatnya untuk meminta uang saku dari Ray. Gengsi rasanya. Pria yang sibuk menyiapkan sup tersebut lantas menaikkan sebelah alisnya. Ray meletakkan makanannya di atas meja makan dan menarik satu kursi. Duduk dan makan. Ucap Ray mempersilakan Sisi duduk lebih dulu. Saya tahu apa yang ingin kamu utarakan dan itu akan kita bahas nanti. 34. Ray menghela napas, kemudian memaksa Sisi agar mengambil posisi duduknya di kursi. Duduk, Sisi. Nggak mau. CK. Ray berdiri. Lalu menggendong Sisi dan mendudukkan wanita itu. Jangan bantah. Jangan keras kepala kamu. Apaan sih, Om? Nggak mau. Ray mengabaikan penolakan Sisi, dia lantas menyendok sup tersebut dan mengamsurkannya pada mulut wanita itu. Nggak mau. Sisi lantas menutup rapat-rapat mulutnya. CK. Keras kepala juga kamu. Well, kalau kamu mau uang, nanti pulang sekolah datang ke rumah sakit. Nanti ada sopir yang jemput kamu. Kenapa nggak di sini aja sih, Om? Niat ngasih nggak sebenarnya. Pada akhirnya Sisi kelepasan. Lah sungguh tidak bisa hidup tanpa uang. Cukup dengarkan saya, Sisi. Saya tidak akan mengulangi ucapan saya lagi. Sisi bersungut kesal. Gue nggak butuh duit dari lo, Om. Siapa juga yang mau minta duit? Gue bisa cari duit sendiri. Anak mami seperti kamu. Iya. Kenapa emang? Omong kosong. Mata Sisi melotot. Ia sangat kesal diremehkan. Lihat aja ya, gue nggak akan minta duit sepeser pun dari Om. Well, let's see. Sisi menghentakkan kakinya, berbalik dan berjalan kesal menuju kamarnya. Suasana sunyi. Hanya denting sendok dan garpu yang saling beradu. Ray menikmati sarapan seorang diri, membiarkan istrinya yang keras kepala itu berlalu dari hadapannya. Di kamarnya, Sisi membersihkan diri, kemudian mengenakan seragam putih abu-abunya. Menata rambut dengan catok, kemudian memoles wajahnya dengan makeup tipis. Tunggu sebentar. Saya antar kamu ke sekolah. Sisi mendengkus, melirik malas ke arah Ray yang kini sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dia memilih menunggu di ruang tamu sambil memakan kue kering. Beberapa kali perempuan tersebut menatap jam di layar ponsel. Sudah hampir pukul 7 dan Sisi tak sabar lagi untuk menunggu. Gue berangkat duluan, Om. Seru Sisi. Hening, tidak ada sahutan sedikit pun. Tepat ketika Sisi hendak keluar,
pergelangan tangannya tiba-tiba ditahan oleh Ray. Kita berangkat pakai motor kamu. Dan ini. Ray menyerahkan kotak bekal berisi nasi goreng yang sudah dia siapkan beberapa menit lalu. Untuk makan kamu di sekolah. 35. Gue bukan anak TK yang kudu dibawain bekel, Om. Lagian, ngapain juga lo pakai motor gue? Emang lo bisa bawa motor? Entar gue jatuh lagi gara-gara diboncengin lo. Ray hanya diam. Tanpa banyak bicara menarik Sisi bersamanya. Sesampainya di basement, dia memakaikan istrinya itu helm. Dari balik kaca helm, dua pasang mata itu saling beradu, sebelum akhirnya Sisi melerai dengan memilih berpaling ke arah lain. Kenapa? Kamu terpesona dengan ketampanan saya, kepedean. Udah, anterin gue cepat. Entar telat lagi. Setelah keduanya duduk di atas motor, Ray mulai melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia memilih jalan tikus untuk menghindari kemacetan pagi. Woilah. Gila banget lo, Om. Pelanin dikit. Teriak Sisi ketika tubuhnya serasa akan melayang karena diterpa angin karena cepatnya Ray mengemudikan motornya. Kamu mau kita terlambat? Balas Ray. Pegangan yang kuat kamu. Hah? Apa? Om? Gue nggak denger. Suara Ray yang terdengar samar membuat Sisi tak bisa mencernanya dengan baik. Lantas, secara tiba-tiba pria tersebut menarik gasnya makin dalam, membuat Sisi mau tak mau memegangi pinggangnya. Sialan. Lo kalau nggak bisa bawa motor bilang, dong. Pakai acara modus segala. Nyari-nyari kesempatan biar bisa dipeluk gue, ya. Mendengar omelan tersebut membuat Ray diam-diam menarik satu sudut bibirnya ke atas. Dia mulai memanuver motornya ke halaman sekolah yang luas. Banyak siswa yang menaruh atensinya terhadap Ray. Pria dengan kemeja hitam dan celana warna senada itu memang tampak begitu gagah dan berwibawa. Duh, nggak lagi-lagi gue mau diboncengi pakai motor sama lo, Om. Ucap Sisi sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Ampun, deh. Kepala gue keliengan gara-gara lo. Ray menyeringai, lalu mengambil dompet dari dalam saku celananya. Yakin nggak butuh uang saku? Sisi menyipit menatap tangan Ray yang memegangi dompet, ada sesuatu yang seolah meronta. Tapi tidak, ia kemudian menatap sengit ke arah lelaki itu. Nggak butuh. Oke. Ray kembali menyimpan dompetnya. Dia meninggalkan perempuan tersebut tanpa rasa bersalah sama sekali. Om kampret. Maki Sisi sambil melayangkan tangannya ke udara. Paksa kek. Ini Sisi uangnya. Kamu nanti nggak bisa jajan. Ini boro-boro. Dasar nggak peka. Di tengah rasa kesal yang melanda, tiba-tiba Tiwi datang. Perempuan tersebut merangkul Sisi dan langsung dibawa ke koridor sekolah. Udah, sih, pagi-pagi udah marah aja. Nggak dikasih jatah, iya, semalam. Tebak Tiwi menaik turunkan alisnya. Heh, sembarangan. Gue mana tahu begituan. Balas Sisi jengkel. Belum sempat sampai kelas, beberapa teman satu kelasnya menghampiri Sisi. Itu yang tadi siapa? Ganteng banget. Minta nomornya, dong. Iya? Bolehlah bagi-bagi. Kan, lo udah ada Riko. Atau jangan-jangan, dia selingkuhan lo, iya. Sisi menutup kedua telinganya menggunakan telapak tangan. Sementara Tiwi tertawa lirih melihat ekspresi malas dari sahabatnya. 36. Dia om gue. Kenapa? Om gue juga nggak bakal tertarik sama kalian. Dasar, ganjen. Cerca Sisi tak tanggung-tanggung. Mendapat jawaban sinis dari Sisi, beberapa temannya langsung pergi dari kerumunan. Tabiat liar dan mempunyai nyali besar membuat perempuan tersebut disegani para penghuni sekolah. Belum lagi background Sisi yang merupakan cucu dari pemilik yayasan itu. Selain itu,
Prestasinya juga tak main-main. Kecerdasannya diturunkan dari sang mama. Tapi beneran kalau Om Ray itu ganteng sumpah. Ya, 11-12 sama duda gue lah, jelas Tiwi setengah berbisik. Ah, basi. Riko juga nggak kalah ganteng, kok. Sisi menyombongkan kekasihnya yang sudah beberapa hari tidak diketahui kabarnya. Semua itu sebab Ray yang sengaja mengganti nomor Sisi. Beberapa akun sosial medianya pun diblokir secara permanen. Lo kangen sama Riko? Kebetulan banget tadi Riko wa gue, minta lo datang ke markas abis pulang sekolah.